Lagi rame hashtag kabur aja dulu. Kabur dari situasi yang kurang mendukung di Indonesia. Mungkin kalian udah banyak melihat konten di sosial media yang mengangkat sisi indahnya hidup di luar negeri. Tapi sedikit banget yang menceritakan apa yang mereka sudah korbankan untuk kehidupan yang mereka bangun di sana. Di video ini gue akan membahas beberapa kesulitan yang udah gue hadapi yang mungkin akan kalian hadapi juga kalau kalian memilih untuk kabur aja dulu. Jadi, kalau kalian mau mengukur kesiapan mental kalian, tonton video ini sampai habis karena gue akan share hal yang gue harap gue tahu sebelum gue merantau ke luar negeri. Buat yang belum kenal, gue Alfi. Di tahun 2025 ini, gue udah tinggal di Eropa selama 10 tahun. Intinya gue udah tinggal di Eropa dari zaman mahasiswa sampai gue punya istri, anak, dan berkeluarga. Ketika lu tinggal lama di luar negeri, apalagi lu dapet jodoh orang lokal, sampai berkeluarga dan punya anak, salah satu hal yang cukup berat bagi gue adalah gue mulai merasa kehilangan identitas, dalam tanda kutip ya. Mungkin gak semua akan merasakannya, tapi gue pribadi merasakan hal tersebut. Gimana tuh maksudnya? Lu akan mulai merasa kayak you don't belong anywhere. Pas gue pulang ke Indonesia, banyak banget perubahan. Dan gue merasa gak kenal sama Indonesia, dan Indonesia itu bukan tempat buat gue. Tapi pas gue di luar Indonesia, gue juga merasa itu bukan tempat gue, walaupun gue udah nyaman. Di satu sisi gue lahir dan tumbuh di Indonesia, dan di sisi lain gue menjadi dewasa dan membangun hidup gue di luar Indonesia. Perasaan tersebut tuh bisa mempengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup lo. Misalnya lo mau beli rumah, lo bakal kepikiran apakah yakin mau beli rumah di negara ini. Kalau beli rumah di sini terus mau pindah jualnya gimana? Apakah yakin nih gue mau cicil KPR di sini? Bakal terikat banget dong jadinya. Itu makanya sampai saat ini semua aset gue adalah aset yang gampang gue jual atau transfer kayak kripto, reksadana, dan saham. Ngomongin aset nih, kalau kalian orangnya tuh up to date sama tren, pasti kalian pernah dengar narasi AI yang lagi naik dan rame banget saat ini. Sekarang kalian tuh bisa loh investasi di perusahaan top US yang lagi rame narasi AI-nya kayak Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, dan lain-lain. Sekarang kalian bisa melakukan itu semua di Ajaib Alpha. Di Ajaib Alpha yang tadinya kalian bisa beli berbagai cryptocurrency, sekarang kalian bisa juga beli saham US. Kalau kalian tertarik, kalian wajib banget download nih aplikasi Ajaib Alpha yang warna ungu ini. Cek link di deskripsi dan gunakan kode ALFAURAH ketika buka akun untuk dapetin bonus dari Ajaib. Disclaimer ya, bukan ajakan untuk menjual atau membeli, ini hanya educational purpose only. Oke, selain merasa kehilangan identitas, hal kedua yang harus kalian persiapkan secara mental adalah kalian akan jarang ketemu dan berkomunikasi sama keluarga kalian di Indonesia. Walaupun sekarang kita udah di zaman yang gampang banget nih buat video call, tapi tergantung jarak antara negara tujuan lu dan Indonesia, terkadang untuk telepon pun suka susah ngepasin waktunya karena beda time zone. Bisa jadi pas lu bangun, keluarga lu lagi tidur, pas lu punya waktu buat telepon, keluarga lu lagi sibuk, dan sebaliknya. Tergantung jarak juga, lu akan jarang ketemu sama keluarga lu, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun sekali. Pas lebaran pun belum tentu kalian bisa mudik, karena mungkin kalian punya kerjaan yang gak izinin kalian buat cuti di tanggal tersebut. Belum lagi harga tiket pesawat yang cukup mahal ya, tergantung jarak negara tujuan kalian dan Indonesia. Orang tua kalian tiba-tiba udah jadi lebih tua. Nenek kakek tiba-tiba udah nggak ada. Adik-adik tiba-tiba udah pada gede, nikah, punya anak. Lu akan selalu merasakan perubahan yang drastis ketika ketemu sama mereka lagi. Percaya atau enggak, ada saat dimana lu akan merasa kurang kenal sama keluarga lu sendiri. Dan juga sebaliknya. Karena akan ada banyak perubahan dan banyak hal yang gak terceritakan di antara kalian dan keluarga kalian. Semoga aja enggak ya, tapi ini adalah hal yang harus kalian persiapkan. Nah, kalau kalian udah siap nih kehilangan identitas, jarang ketemu sama keluarga, kalian juga harus siapin soft skill dan hard skill kalian. Kalau lu gak punya pengalaman kerja, soft skill dan hard skill lu itu belum terbukti, jangan expect lu bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Kalau lu tiba-tiba datang ke luar negeri terus langsung coba cari kerjaan yang proper, lu harus expect dapat kerjaan itu lebih susah. Expect effort itu harus 2 atau 3 kali lipat. Karena lu bersaing dengan warga lokal dan imigran lainnya mungkin udah tinggal lebih lama.
yang udah punya koneksi dan skill bahasanya tuh udah lebih bagus dari lu. Ada lebih banyak faktor juga yang perusahaan harus pertimbangkan ketika nge-hire tenaga asing. Visanya gimana, bisa cocok gak sama culture perusahaan, dan lain-lain gitu ya. Beda ceritanya nih, kalau misalnya kalian udah secure job sebelum kalian berangkat ke negara tujuan kalian. Atau kalian udah bener-bener bisa buktiin nih bahwa skill kalian tuh emang sebagus itu. Pengalaman gue pribadi, habis lulus kuliah, gue coba tuh lamar kerja sana-sini di Norwegia. Dan susah banget dapetnya. Bahasa Norwegia gue masih gembel banget, dan skill gue belum terbukti. Gara-gara gue capek cari kerja, akhirnya gue putusin nge-freelance, sampai gue dapet klien lokal yang udah punya nama dan cukup terkenal. Abis itu gue baru lamar kerjaan lagi, dan baru dapet posisi yang gue mau, yaitu web developer gitu ya. Prosesnya jadi lebih mudah karena gue udah dapet testimonial dan portofolio yang solid. Saya tahu aja nih, kenapa gue pilih cari kerjaan tetap dibanding nge-freelance. Karena pas nge-freelance, lo harus cari klien lo sendiri, ngurusin administrasi sendiri, fulfill service lo sendiri. Menurut gue tuh lebih ribet dan lebih capek. Nah, kalau kalian udah siap merasa kehilangan identitas, jarang ketemu keluarga, soft skill dan hard skill kalian udah mantep, ada hal yang gak kalah penting buat kalian siapin, yaitu kemampuan bahasa. Salah satu hal yang lu gak boleh skip kalau lu mau keluar negeri adalah kemampuan bahasa lu harus bagus. Tadi kita udah sempat singgung sedikit. Ini bisa jadi salah satu tantangan yang cukup sulit untuk lu overcome. Terutama apabila negara tujuan lu itu bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Mungkin kerjaan lu nggak mewajibkan lu bisa bahasa lokal. Tapi kalau lu berencana hidup di negara tersebut, lu akan menjadi terasingkan kalau lu nggak menguasai bahasa lokal. Mungkin di perusahaan lu nggak apa-apa pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kolega lu orang lokal, ya mereka bakal ngomong ke sesama mereka pakai bahasa lokal. Lu akan merasa excluded, lu bakal merasa nggak diajak dalam dialog, nggak bisa ikutin percakapan, lu akan merasa sendiri. Itulah alasannya gue punya banyak tips nih tentang pembelajaran bahasa di channel ini. Karena dulu tuh gue harus cari tahu gimana caranya gue bisa belajar bahasa dengan lebih efisien. Karena gue butuh skill tersebut buat survive dan thrive. Jadi, subscribe channel ini dan cek video gue lainnya kalau kalian butuh tips dalam language learning, oke? Sekarang kalian udah siap kehilangan identitas, udah siap jarang ketemu keluarga, soft skill, hard skill, dan bahasa kalian itu udah mantep. Ada faktor yang suka kelupaan nih, faktor cuaca dan iklim. Kita orang Indonesia tuh tinggal di iklim yang sangat nyaman. Lu nggak akan menghargai iklim tersebut sebelum lu keluar dari Indonesia. Iklim kita yang hangat, itu yang membuat kita suka mageran dan santai ya. Nah, pas lu pindah ke negara 4 musim, lu akan merasakan hal yang baru. Musim, iklim, suhu, itu punya dampak yang cukup besar ke diri kita. Sebagai orang Indonesia, musim terberat bagi gua adalah winter, atau musim dingin. Kita kalau di Indonesia tuh kalau dingin bawaannya mager. Hujan enaknya tiduran, santai, selimutan, makan mie rebus ya kan. Males keluar rumah. Lu tuh harus bersiap-siap melawan lingkungan fisik lu. Lu nggak tahu kan pas musim dingin rumah sakit tuh UGD-nya suka penuh gara-gara banyak yang jatuh, patah tulang karena licin. Kalau kalian muslim, negara yang punya 4 musim itu waktu sholatnya juga lebih susah buat diikutin. Kalau dibandingin sama Indonesia ya, yang kurang lebih selalu sama waktunya. Ditambah lagi nih, pas musim dingin, suasana yang gelap itu bakal bikin mood lu gloomy. Bayangin lu di situasi ini. Udah dingin, gelap, lu merasa terasing karena gak bisa bahasa lokal, susah cari kerja, jauh dari keluarga. Lu tinggal puter lagu sedih doang. Kalau mental lu gak kuat tuh gampang banget kena yang namanya depresi. Kalian tuh harus siap-siap sama hal tersebut. Terus gimana cara melawannya? Ya mungkin itu topik untuk video selanjutnya ya. Makanya subscribe. Apakah masih ada hal lain yang harus dipersiapkan secara mental? Ya masih ada. Ketika kalian pindah negara, kalian harus bersiap untuk menjadi lebih open-minded. Karena negara yang kalian tuju tuh mungkin punya culture, value, dan filosofi yang berbeda. Setiap negara punya culture, filosofi, dan agendanya masing-masing. Sebisa mungkin kalian pelajari hal tersebut. Karena kalau enggak, kalian tuh bakal kaget dan merasa nggak nyaman. Gue kasih contoh, ini gue generalisasi ya, hanya buat contoh. Misalnya di Indonesia, orang yang religius itu cenderung punya moral high ground. Masyarakat punya pandangan yang lebih positif terhadap orang yang religius.
Dan kalau ada orang yang liberal atau ateis di Indonesia, ya konotasinya tuh cenderung negatif. Jadi orang religius di sini, orang liberal di sini. Sedangkan di negara-negara barat itu ya sebaliknya, kebalikannya. Orang ateis dan liberal punya moral high ground. Orang yang religius itu bisa dipandang aneh, extraordinary oleh warga lokal. Jadi orang liberal ateis di sini di atas gitu ya, orang religius di sini. Sekali lagi ini hanya contoh ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kalian persiapkan dan pelajari lebih lanjut. Kalau kalian gak mau kaget pas sampai di negara tujuan kalian. Ada satu hal lagi nih yang gak kalah penting. Di luar negeri, kalian akan kangen makanan dan jajanan Indonesia. Setelah kalian keluar negeri, kalian baru akan bersyukur pernah mencicipi dan terbiasa dengan kuliner Indonesia. Karena makanan Indonesia emang seenak itu guys. Nggak di semua tempat kalian bisa menemukan masakan Indonesia. Kalian harus bisa masak kalau mau makan makanan Indonesia. Di Indonesia itu kalau lapar, pesan ojol lewat aplikasi. Semua gampang, pilihan banyak, affordable. Kalau malam-malam kalian bisa keluar cari street food, atau suka ada abang-abang nasi goreng keliling. Nah, di Prancis atau Norwegia, gue nggak bisa gitu. Pertama, pilihannya nggak sebanyak di Indonesia. Kedua, kalau mau order atau makan di luar, itu mahal. Kalau lu ke resto, minimal lu keluar 1 juta, itu udah paling minimal. Ngopi cantik, itu bisa 200-600 ribuan. Ya kalau dibandingin sama Indonesia, emang ada juga yang harganya segitu, tapi udah beda kelas. Enaknya di Indonesia itu kita bisa temuin opsi yang lebih murah dan lebih hemat kalau mau jajan makanan di luar. Kalau di luar negeri, at least di Europe, kalau lu mau opsi yang lebih hemat, ya lu harus bikin sendiri. Jadi pertanyaannya nih, sebelum kabur aja dulu, apakah kalian udah siap mental untuk merasa kehilangan identitas, jarang ketemu keluarga, dan jarang makan makanan favorit kalian? Apakah soft skill, hard skill, dan language skill kalian udah oke? Apakah kalian udah siap nih melawan cuaca dan menyesuaikan diri dengan culture negara tujuan kalian? Tulis di komentar pendapat kalian ya, kira-kira udah siap belum nih? Apa nih kira-kira akan jadi challenge terbesar buat kalian? Kalau kalian udah siap ya good luck dan selamat berjuang. Nah tapi kalau kalian masih belum pede sama language skill kalian, gue punya playlist nih yang isinya video-video yang bisa bantu kalian untuk belajar bahasa asing. Coba dicek ya.